Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuniarna Martinus Gardis Bivel, NIM 21121282. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester mata kuliah pemrograman sistem. Untuk itu langsung saja kita masuk pada soalnya. Untuk soal yang pertama, buatlah sebuah aplikasi sistem informasi sederhana dengan tema bebas dan tidak boleh sama antar mahasiswa yang satu dan yang lainnya. Oke, jadi di sini saya akan membuat sistem informasi sederhana yang mengarah pada data siswa. Untuk itu, di sini saya sudah menyiapkan skrip programnya. Jadi pada skrip ini terdapat beberapa file, diantaranya ada app.py, kemudian beranda HTML, bagian HTML, dan juga tambah siswa HTML. Untuk itu, saya akan menjelaskan satu persatu baris perintahnya. Di sini jadi skrip ini adalah implementasi sederhana dari aplikasi web menggunakan Flash, sebuah framework web untuk bahasa pemrograman Python. Untuk itu baris perintah from Flash, import Flash, render template, dan seterusnya itu merupakan fungsi untuk mengimport beberapa modul dari fungsi Flash yang merupakan framework web Python. Fungsi yang pertama di sini adalah Flash. Flash sendiri merupakan kelas utama yang digunakan untuk membuat instansasi aplikasi Flash. Kemudian di sini ada render template. Render template adalah fungsi untuk merender template HTML dalam aplikasi Flash. Lalu ada request. Request sendiri merupakan objek yang memberikan akses ke data yang dikirimkan oleh klien, seperti data formulir. Lalu di sini ada redirect. Redirect adalah fungsi untuk membuat respon redirect ke lokasi tertentu. Lalu ada URL for. URL for sendiri untuk menghasilkan URL untuk fungsi view yang ditentukan. Kemudian baris perintah app flash name ini untuk membuat sebuah objek aplikasi Flash dengan argumen name yang digunakan untuk memberitahu Flash di mana letak file-file template dan statis terkait aplikasi ini. Jadi di sini juga terdapat database yang akan ditampilkan saat program dijalankan. Kemudian di sini juga terdapat data berupa username dan juga password. Kemudian di sini ada app router, merupakan direktor yang mengaitkan fungsi beranda dengan path URL. Lalu di sini ada dev beranda, adalah fungsi yang terkait dengan root yang ditentukan. Kemudian di sini ada if username in session, itu memeriksa apakah kunci username ada dalam session. Sedangkan session adalah objek khusus di Flash yang memungkinkan Anda menyimpan informasi spesifik pengguna antar permintaan. Kemudian di sini ada return render template, itu untuk memberitahu jika pengguna sudah login, artinya username ada dalam session, maka dia akan merender template yang bernama beranda HTML menggunakan fungsi render template. Kemudian di sini else return redirect, itu jika pengguna belum login, artinya username tidak ada dalam session. Lalu di sini ada login. Kemudian di sini ada if request, metode sama dengan post, artinya dia menggunakan metode post yang menunjukkan bahwa formulir login telah dikirimkan.
Di sini ada username request form, itu untuk mengambil nilai yang dikirimkan melalui formulir dengan nama username. Untuk password juga sama seperti username, untuk mengambil nilai yang dikirimkan melalui formulir dengan nama password. Kemudian dia akan mengecek username dan juga password. Di sini if username in user and user sama dengan password. Itu akan memeriksa apakah kombinasi username dan juga password cocok dengan data pengguna palsu yang disimpan dalam dictionary user atau tidak. Lalu di sini session untuk memeriksa jika kombinasi username dan juga password cocok, maka nama pengguna disimpan dalam sesi session untuk mengenali bahwa pengguna telah berhasil login. Lalu di sini return direct. Return direct sendiri untuk mengarahkan pengguna ke halaman beranda setelah berhasil login. Lalu di sini ada return render template. Jika metodenya bukan post, maka kombinasi user dan juga password tidak cocok. Fungsi akan merender template ke login HTML yang akan menampilkan formulir login. Untuk logout juga bagian dari login. Lalu di sini ada tambah siswa. Di sini tambah siswa. Untuk metode yang digunakan yaitu get dan juga post. Lalu di sini def tambah siswa untuk mendefinisikan jumlah untuk mendefinisikan fungsi tambah siswa. Kemudian di sini if username tidak, if request sama dengan metode post untuk memeriksa apakah permintaan yang diterima adalah metode post atau tidak. Kemudian di sini nama, kelas, dan juga nilai sama dengan request form. Akan mendapatkan nilai input formulir dengan nama, kelas, nilai dari objek request. Lalu di sini dia akan menghasilkan ID unik sementara. Di sini new ID untuk menghasilkan ID unik sementara dengan menambahkan satu dari nilai ID maksimum yang ada pada siswa data. Kemudian baris perintah ini untuk membuat dictionary yang mewakili siswa baru dengan informasi yang diperoleh dari formulir. Kemudian data siswa untuk menambahkan siswa baru ke dalam daftar siswa data. Lalu baris perintah ini untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman beranda setelah berhasil menambahkan siswa baru. Lalu baris perintah ini jika metode permintaan adalah get, maka fungsinya akan merender halaman HTML untuk menampilkan formulir penambahan siswa. Lalu di sini ada beranda HTML. Di sini ada docstype HTML. Docstype HTML untuk mendefinisikan jenis dokumen HTML. Lalu di sini merupakan baris perintah untuk bahasa halaman HTML. Kemudian kita masuk pada head. Untuk title sendiri menetapkan judul halaman. Kemudian baris perintah ini untuk mendefinisikan karakter. Kemudian baris perintah ini untuk menetapkan tampilan responsif pada perangkat dengan lebar layar yang berbeda. Lalu di sini untuk style-nya. Kemudian kita masuk pada header.
Header sendiri untuk mendefinisikan bagian header untuk menampilkan judul yaitu data siswa. Kemudian untuk container, di sini baris perintah div class sama dengan container untuk membuat kontainer bootstrap. Lalu baris perintah ini untuk membuat tautan untuk menambahkan siswa yang mengarah ke root beranda pada aplikasi Flash menggunakan fungsi URL for. Lalu di sini ada tabel sendiri untuk membuat tabel dengan kelas bootstrap untuk tata letak yang lebih baik. Jadi di dalam tabel ini dia akan memuat data seperti ID, nama, kelas, dan juga nilai. Oke, lanjut untuk Notion. Di sini juga sama. Di sini untuk loginnya dia menggunakan metode post, actionnya itu URL from untuk login. Lalu di sini untuk label sama dengan for username dan juga password. Untuk tipe sendiri dia menggunakan teks, lalu ID-nya itu username. Untuk passwordnya dia menggunakan tipe password, ID-nya itu password. Lalu untuk bagian tambah siswa. Untuk tambah siswa sendiri di bagian for metode sama dengan post, action, URL for itu untuk membuat formulir dengan metode post dan juga aksi yang mengarah ke root tambah siswa pada aplikasi Flash menggunakan URL for. Lalu di sini label. Label sendiri untuk mendefinisikan label untuk input. Untuk input, untuk menampilkan input berupa nama, kelas, dan juga nilai siswa. Kemudian input tipe sama dengan submit value tambahan siswa itu merupakan tombol submit. Kemudian untuk back to halaman backlink, untuk baris perintah ini dia akan memuat tautan untuk kembali ke halaman beranda dengan menggunakan root beranda pada aplikasi Flash. Oke, sekian dari penjelasannya. Untuk itu langsung saja kita coba merunningnya. Sini kita bisa running menggunakan tombol running. Kita juga bisa klik kanan pada file app.py, kemudian kita bisa klik pada run Python. Di sini terdapat lokasi IP-nya, kita bisa copy. Kemudian kita masuk ke browser. Kemudian kita bisa paste. Lalu kita ketik login. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita akan masukkan username dan juga password. Lalu kita login. Maka dia akan menampilkan seperti ini. Jadi ini adalah contoh sistem informasi sederhana berupa mengenai data siswa. Di sini juga ada tombol tambah siswa. Oke, sekian untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini jelaskan secara terperinci langkah-langkah menyiapkan folder project Python, menginstal Python Flash, menginstal virtual environment, lalu mengaktifkan virtual environment. Oke, langkah awalnya itu kita masuk pada CMD. Kemudian di sini kita klik CD. Kemudian
kita ketik cd exam. Kalau sudah terbuka file examnya, kita ketik cd htdocs. Kemudian di dalam htdocs kita akan membuat file terserah. Jadi di sini saya akan membuat folder Python dengan nama misalkan nomor 2 Python. Kemudian kita enter. Untuk cara untuk melihatnya, kita dapat mengetik cd nomor 2 Python. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah muncul. Untuk itu, sekarang kita akan menginstal virtual environment. Kita ketik pip install virtual LAN. Kita enter, lalu kita menunggu proses instalasinya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita dapat mengetik virtual LAN env-web. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkannya. Kita ketik env-web, kemudian script, lalu aktif. Kemudian kita enter. Oke, kalau sudah aktif seperti ini, kemudian kita akan menginstal Flash. Kita ketik pip install Flash. Oke, sudah selesai cara pembuatan folder project Python hingga mengaktifkan, menginstal virtual LAN-nya. Oke, mungkin sekian dari penjelasannya soal nomor 1 dan juga nomor 2. Jika terdapat penjelasan yang kurang dipahami, mohon dimengerti. Sekian dan terima kasih.